Yang pertama, program guru belajar. Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dalam program guru belajar yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini terdapat 4 seri. Yang pertama ada seri pandemi COVID-19, yang kedua seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH, yang ketiga seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan yang keempat seri pendidikan inklusif. Kemudian apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerisasi pada asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama ada semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, kepala sekolah, pengawas, semua guru SD, SLB, SMPLB atau SMALB ya. Kemudian peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK, dan yang pastinya telah memiliki akun SIM PKB. Nah, apa saja sih manfaat dari asesmen nasional? Manfaat dari asesmen nasional yang pertama, menjadikan atau potret kualitas pembelajaran di sekolah atau suatu daerah. Yang kedua, menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran suatu sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran suatu sekolah atau daerah. Nah, dalam asesmen nasional terdiri menjadi 3 komponen. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua ada survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Dalam asesmen kompetensi minimal atau AKM terdapat 2 poin yang diujikan. Yang pertama ada asesmen literasi membaca dan yang kedua ada asesmen literasi numerisasi ya. Dalam asesmen literasi membaca ini terdapat 2 teks yang diujikan. Yang pertama ada teks informasi dan yang kedua teks fiksi. Nah, kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid ya dapat atau berhak mengikuti asesmen nasional. Artinya, pemilihan untuk peserta asesmen nasional ini sampelnya secara acak dan diambil dari kelas 5 SD, 8 SMP, 11 SMA atau SMK. Kemudian, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerisasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum ini yang pertama terdiri atas pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya, untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional ini, untuk SD atau MI dan paket A ya. Hari pertama tes literasi waktunya 75 menit, hari kedua tes numerisasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP atau MTS atau paket B, kemudian SMA, SMK, MA, hari pertama tes literasi dilaksanakan 90 menit, hari kedua tes numerisasi 90 menit, kemudian untuk survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ya,
terjadi pergantian ya atau penghapusan ujian nasional dan diganti menjadi asesmen nasional. Kemudian apa sih yang membedakan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Nah, dalam layar terdapat perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, untuk kriteria pembanding dalam tujuan pelaksanaan, asesmen nasional dilaksanakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan ya. Artinya tidak menjadi patokan atau syarat kelulusan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu dan biasanya ya ujian nasional ini disyaratkan sebagai salah satu syarat sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, untuk jenjang penilaian dalam asesmen nasional ini SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan dalam ujian nasional hanya SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian untuk level siswa dalam asesmen nasional diujikan kepada siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Sedangkan dalam ujian nasional diujikan kepada siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian kriteria pembanding yang lain dalam subjek siswanya. Untuk asesmen nasional ini dipilih secara acak ya untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan dalam ujian nasional semua siswa tingkat akhir wajib mengikuti ujian nasional. Dalam mode soal, dalam asesmen nasional terdiri atas pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional hanya terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat ya. Kemudian sasaran penilaian dalam asesmen nasional ini terdiri atas kompetensi literasi, numerisasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan dalam ujian nasional terdiri atas penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian dalam metode penilaian dalam asesmen nasional menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan dalam ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau VBT. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tunggu untuk kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.